Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Wahyu Bimantara Hadi Saputra dari Kors Diplomatika Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan 14 Alfa. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi flip-flop. Flip-flop merupakan suatu rangkaian sekuensial yang dapat menyimpan data sementara latch di mana bagian outputnya akan merespon input dengan cara mengunci nilai input yang diberikan atau mengingat input tersebut. Flip-flop juga adalah sebagai rangkaian untuk memori yang merupakan salah satu bagian yang penting dari sebuah komputer. Ada dua macam memori, yaitu memori tipe non-volatil yang merupakan memori yang dapat menyimpan atau mengingat suatu informasi atau data untuk jangka waktu lama, dan memori tipe volatil yang merupakan memori yang dapat menyimpan informasi selama sambungan listrik tersambung. Memori tipe volatil terdiri atas memori dinamik dan memori statik. Flip-flop termasuk tipe memori statik. Perubahan dari setiap keadaan output dapat terjadi jika diberikan trigger pada flip-flop tersebut. Triggernya berupa sinyal logika 1 dan 0 yang kontinu. Ada 4 tipe flip-flop yang dikenal, yaitu SR, JK, D, dan T. Dua tipe pertama merupakan tipe dasar dari flip-flop, sedangkan D dan T merupakan turunan dari SR dan JK flip-flop. Rangkaian flip-flop dasar. Rangkaian flip-flop adalah rangkaian yang dapat bekerja dengan dua buah input dan output secara berlawanan. Rangkaian ini juga memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sirkuit yang terdapat pada setiap rangkaian dapat dibuat untuk mengubah arus dengan sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih input kontrol, dan juga memiliki satu atau dua output. Flip-flop juga merupakan rangkaian penting dalam sistem elektronik digital dan juga elemen penyimpanan dasar pada logika sekuensial yang digunakan pada komputer, alat komunikasi, dan tipe elektronik lainnya. Kali ini kita masuk pada sinyal clock. Clock adalah salah satu masukan yang ada dalam beberapa rangkaian flip-flop. Rangkaian komputer menggunakan ribuan flip-flop. Untuk mengkoordinasi kegiatan keseluruhan, sinyal umum yang bernama kunci waktu atau clock dikirimkan ke setiap flip-flop. Sinyal ini mencegah flip-flop berubah keadaan sebelum waktunya. Ada beberapa kondisi clock yang biasa digunakan untuk menyerempakkan kerja flip-flop, yaitu bisa dilihat gambarnya kali ini. Yang pertama ada tepi naik, yaitu saat perubahan sinyal clock dari logika rendah ke logika tinggi. Yang kedua, tepi turun, yaitu saat perubahan sinyal clock dari logika tinggi 1 ke logika rendah 0. Yang ketiga, logika tinggi, yaitu saat sinyal clock berada dalam logika 1. Yang keempat, logika rendah, yaitu saat sinyal clock berada dalam logika 0. Dan ini adalah gambar simbol-simbol pemicuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Taruna Lev Dosrehan NIT 301190009 dari Kos Diplomatika Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan 14 Alfa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SR flip-flop dan D flip-flop. Sebelum masuk ke SR flip-flop, kita harus tahu perbedaan flip-flop dan latch. Perbedaan flip-flop dan latch terletak pada masukan clocknya. Pada flip-flop dilengkapi dengan masukan clock, sedangkan pada latch menggunakan enable yang bekerja sesuai kondisi inputan pemicu. Flip-flop dan latch digunakan sebagai elemen penyimpanan data. Kata latch lebih biasa digunakan untuk menyimpan data yang ada, sedangkan clock device dapat dikategorikan sebagai flip-flop. Perbedaan enable dan data atau clock terletak
pada timingnya, yaitu pada clock akan naik turun bekerja sesuai siklusnya. Ini ditemukan pada flip-flop. Clock naik itu positif, clock turun itu negatif. Pada enable akan selalu aktif selama sumber enable aktif terus, ditemukan di latch. Clock ataupun enable adalah pemicu untuk FF bekerja. SR flip-flop. Pengertian SR flip-flop yaitu merupakan singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, rangkaian ini terdiri dari dua input yaitu S dan R dengan outputnya key dan key accent. Rangkaian ini biasanya terbuat dari dua gerbang logika, NOR atau NAND. Fungsi SR flip-flop yaitu untuk menyimpan data secara sementara. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian SR flip-flop. Di sini adalah yang ini adalah rangkaian SR flip-flop dengan gerbang NOR. Ini dengan gerbang NAND, dan ini NOR dengan clock. Dan yang ini NAND dengan clock. Nah, ini adalah contoh-contoh tabel kebenaran dari SR flip-flop di atas. Pada rangkaian elektronika digital yang menggunakan banyak flip-flop, maka flip-flop tersebut haruslah disinkronisasi agar dapat berjalan secara bersamaan. Karena pada SR flip-flop ini tidak ada pengaturan sinkronisasi, maka diperlukan sebuah pengontrol untuk mengatur proses dari SR flip-flop agar dapat bekerja secara bersamaan, yang dinamakan clock. Ini. Dengan adanya penambahan clock ini, menjadikan output SR flip-flop akan berubah hanya pada saat pulsa clock diberikan. Dengan demikian, ketika pulsa clock mengalami perubahan ke 0, maka output flip-flop tidak akan mengalami perubahan kondisi logika. Flip-flop SR dengan clock ini memiliki 3 input. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan 2 output, key dan key accent. Karena adanya penambahan clock tadi, pada SR NOR ini, bila S dalam kondisi 1 dan R kondisi 0, maka output key akan berlogika 1. Sebaliknya dengan SR NAND. Bila S dalam kondisi 1, R dalam kondisi 0, maka output key akan berlogika 0. Selanjutnya, ini adalah contoh dari flip-flop dengan input preset dan clear. Input tambahan ini memungkinkan flip-flop dibersihkan atau cleared setiap kali input clear adalah 0 dan input preset adalah 1. Demikian juga flip-flop dapat diatur ke kondisi logika 1 setiap kali input preset adalah 0 dan input clear adalah 1. Ini adalah simbol flip-flop. Yang di sebelah kiri simbol flip-flop tanpa clock, yang di sebelah kanan dengan clock. Nah, ini adalah penjelasannya. S dan R adalah input yang sebelah kiri, dan key accent sebelah kanan adalah outputnya. IC yang dipakai untuk SR flip-flop bisa IC 7400, IC NAND, IC 7402, IC NOR, IC TTL 54LS279. Selanjutnya, ini adalah contoh dari simulasi SR NAND. Sesuai dengan tabel kebenarannya, bila S dalam kondisi 1, R kondisi 0, maka keluaran output key adalah 0.
Dan yang kedua seperti ini, ketiga, keempat, kelima. Selanjutnya adalah materi D flip-flop. Pengertian D flip-flop. D flip-flop ini biasanya bisa disebut data atau delay flip-flop. Merupakan pengembangan dari SR flip-flop. Inputnya ada dua, yaitu S dan R, tetapi dimodifikasi menjadi satu buah input atau data saja. Bedanya dari flip-flop SR terletak pada inputan R-nya, di mana pada D flip-flop inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap input yang diumpamakan ke D akan memberikan keadaan yang berbeda pada input SR. Dengan demikian, hanya akan terdapat dua keadaan S dan R, yaitu S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Ini adalah contoh dari rangkaian dasar D flip-flop, di mana S dihubungkan ke input R pada RS flip-flop menggunakan sebuah inverter, sehingga terbentuk input atau masukan baru yang diberi nama input data. Ini. Dengan kondisi tersebut, maka RS flip-flop berubah menjadi data flip-flop. Pada perkembangannya, D flip-flop ini ditambah dengan input atau masukan kontrol berupa enable atau clock. Seperti pada gambar ini. Fungsi enable atau clock ini untuk menahan data masukan pada jalur data input D agar tidak diteruskan ke rangkaian RS flip-flop. Prinsip kerja dari rangkaian data flip-flop ini dan clock di atas adalah apabila input clock berlogika 1, maka input pada jalur data akan diteruskan ke rangkaian RS flip-flop, di mana pada saat input jalur data 1 high dan saat jalur data diberi input 0 low, maka kondisi yang terjadi adalah reset key menjadi 0 atau low. Dan seterusnya bisa dilihat dari tabel ini. Nah, ini adalah simbol dari D flip-flop. Tanda segitiga pada simbol ini menunjukkan adanya proses pemicu topi untuk mengaktifkan sebuah flip-flop. Di saat kondisi high flip-flop disebut set, low flip-flop disebut reset. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari D flip-flop dengan inverter dan tanpa inverter. Perubahan kondisi flip-flop disebabkan oleh perubahan data. Nah, ini adalah diagram letak dari D flip-flop. Reset dan clear adalah dua buah jalur yang ditambah pada flip-flop tanpa harus menunggu data. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, saya berikan contoh simulasi dari D flip-flop. Sesuai dengan tabel kebenarannya, ketika D kondisi 0, maka key outputnya 0 dan key aksennya 1. Dan bila D kondisi 1, outputnya 1, maka key aksen sama dengan 0. Membahas flip-flop jenis JK. JK flip-flop merupakan flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari RS flip-flop. JK flip-flop sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter atau pencacah naik ataupun pencacah turun. Jika JK flip-flop dalam penyebutan di dunia digital sering ditulis dengan simbol JKFF. Dalam artikel yang sedikit ini akan diuraikan cara membangun sebuah JK flip-flop menggunakan komponen utama berupa RS flip-flop. Prinsip kerja JK flip-flop. JK flip-flop mempunyai dua masukan J dan K, serta pada output akan
dibalikan ke saluran input. JK flip-flop dapat dibuat dari gerbang NAND maupun NOR. Pada dasarnya rangkaian JK flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop dan D flip-flop. JK flip-flop dapat dirubah menjadi rangkaian T flip-flop. Pada RS flip-flop, saat kedua input bernilai 1 merupakan kondisi terlarang, maka tidak berlaku demikian jika pada JK flip-flop. Pada JK flip-flop, saat kedua input J dan K bernilai 1, maka flip-flop tersebut akan berubah menjadi flip-flop toggle atau T flip-flop. T flip-flop adalah yang beroperasi pada mode toggle, yaitu flip-flop yang akan hidup jika diberi pulsa pertama dan akan mati jika diberi pulsa kedua, demikian seterusnya. Intinya, pada rangkaian T flip-flop, kondisi output akan berubah keadaan saat diberi clock. T flip-flop ini lah yang digunakan sebagai komponen utama rangkaian counter T flip-flop dapat dibuat dari JK flip-flop dengan memberikan logika 1 pada pin J dan pin K. Gambar berikut menunjukkan skema T flip-flop dan J kan logika 1 pada input J dan K terhubung ke VCC. Ini merupakan gambar dari JK flip-flop yang sudah terhubung ke clock dan VCC, dan ini merupakan gambar dari rangkaian flip-flop yang berdasar dari gerbang NAND maupun NOR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang flip-flop T. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Berikut ini adalah diagram logika T flip-flop. Pengertian flip-flop T. Nama flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu pada masukannya. Flip-flop T atau flip-flop toggle adalah flip-flop JK yang kedua masukannya digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu jalan masuk. Karakteristik dari flip-flop ini adalah kondisi dari keluaran akan selalu toggle atau selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2. Seperti semua flip-flop pada umumnya, kalau keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan berikut menjadi I, dan bila keadaannya I, maka setelah adanya pemicuan, keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini sering juga disebut sebagai flip-flop toggle. Ini merupakan rangkaian dari flip-flop T. Dan saya akan menjelaskan prinsip kerja dari flip-flop T. Prinsip kerjanya adalah ketika input T diberikan logika 0, sedangkan S dan R juga berkondisi logika 0, maka output Q akan menghasilkan logika 0 juga. Untuk Q action tentu akan berkondisi kebalikan dari Q, yakni 1. Ketika flip-flop dalam kondisi tersebut, maka input di bagian satu gerbang NAND memiliki logika 1. Ketika T diubah menjadi 1 dan S1, maka output Q yang sebelumnya berkondisi 0 akan berubah menjadi 1. Nah, dari gambar terlihat bahwa output Q terhubung ke dalam input gerbang NAND yang kedua. Namun, clock T berkondisi 1 hanya beberapa saat dan kembali menjadi 0. Maka kondisi logika R akan 0 dan S tetap 1. Pada kondisi tersebut, input R menjadi berlogika 1, artinya siap reset. Kemudian juga arti dari output Q yang sebelumnya 1 akan berubah menjadi kondisi 0 jika input T mendapatkan pulsa 1. Dan seterusnya, sehingga output Q akan selalu berubah apabila input T mendapatkan pulsa 1. Dan ini adalah rangkaian flip-flop jika digambarkan dengan diagram waktu, maka tampaknya akan seperti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang flip-flop JK Master Slave.
kita tayangkan slide-nya. Ya, yang dimaksud flip-flop JK Master Slave merupakan suatu cara lain untuk menghindari pemacuan. Flip-flop ini juga merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendekat. Flip-flop Master Slave dibangun agar kerja JK flip-flop lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah JK flip-flop. Flip-flop pertama disebut master dan flip-flop kedua disebut slave. Master merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendekat pada saat naik atau positif, sedangkan slave merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendekat pada saat turun atau negatif. Pada saat sinyal detak berada pada kondisi naik, master yang aktif dan slave menjadi tidak aktif, dan sebaliknya pada saat sinyal detak pada kondisi turun, master tidak aktif dan slave aktif. Kelebihan dari flip-flop JK Master Slave terhadap FF sebelumnya yaitu JK-FF tidak mempunyai kondisi terlarang, artinya berapapun input yang diberikan asal ada lock maka akan terjadi perubahan pada output. Kita geser ke slide selanjutnya. Dan ini prinsip kerja dari master slave. Saya akan bacakan prinsip kerja dari master slave. 1. Jika clock bernilai rendah atau 0, maka flip-flop JK master akan tidak aktif, tetapi karena input clock flip-flop JK slave merupakan komplement dari clock flip-flop master, maka flip-flop slave menjadi aktif dan outputnya mengikuti output flip-flop JK master. 2. Jika clock bernilai tinggi atau 1, flip-flop master aktif sehingga outputnya tergantung pada input J dan K. Pada sisi lain, flip-flop slave menjadi tidak aktif karena clock pemicunya bernilai rendah atau 0. Nomor 3, pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi, masternya yang aktif dan slave-nya tidak aktif. Pada saat sinyal detak berada pada tingkat rendah, masternya yang tidak aktif dan slave-nya yang aktif. Jika input J diberikan bersama-sama dengan tepi naik pulsa pemicu, flip-flop master akan bekerja terlebih dahulu memantapkan inputnya. Selama munculnya tepi naik sampai clock bernilai rendah atau 0. Terakhir ini setelah clock bernilai rendah atau 0, flip-flop master akan tidak aktif dan flip-flop slave bekerja mentransfer keadaan output flip-flop master ke output flip-flop slave yang merupakan output flip-flop secara keseluruhan. Kita ke slide selanjutnya. Ini adalah rangkaian dari flip-flop JK master slave, dan ini master, ini rangkaian master, dan ini rangkaian slave. Saya akan coba menjelaskan sedikit tentang gambar ini. Ya, sinyal input J dan K terhubung flip-flop master SR. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian master slave JK flip-flop.
Ya, ini adalah rangkaian flip-flop master dan ini rangkaian flip-flop slave. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian ini. Sinyal input J dan K, ya, J dan K ini terhubung ke flip-flop master ini, terhubung ke flip-flop master yang mengunci kondisi input, sedangkan input clock tinggi pada level logika 1 karena input clock dari slave flip-flop adalah kebalikan atau komplement dari input clock master flip-flop slave. SR tidak berhenti. Keluaran dari flip-flop master hanya terlihat oleh flip-flop slave yang terjaga keamanannya ketika input clock masuk rendah ke level logika 0. Ketika clock rendah ataupun dari kegagalan master terkunci dan perubahan tambahan pada inputnya diabaikan. Flip-flop slave yang terjaga keamanannya sekarang merespon keadaan inputnya yang dilewati oleh sebagian master. Kemudian pada transisi rendah ke tinggi. Dari arus clock input dari flip-flop master diumpankan melalui input gate dari flip-flop slave, dan pada transisi high to low input yang sama tercermin pada output slave yang membuat jenis flip-flop IG atau dipicu oleh arus. Kemudian sirkuit menerima data input ketika sinyal jam tinggi dan meneruskan data ke output di tepi jatuh dari sinyal clock. Dengan kata lain, kegagalan flip-flop master slave JK adalah perangkat sinkron karena hanya melewatkan data dengan waktu sinyal clock. Nah, dan kesimpulan dari rangkaian tersebut adalah maka dapat ditemukan bahwa rangkaian master slave flip-flop pada percobaan kali ini dibuat menggunakan dua buah RS flip-flop dengan inputan J dan K. Hasil outputan didapatkan dari flip-flop master, yaitu ketika clock diberi logika 1 dan setelah itu ketika clock dipindah ke logika 0 maka output flip-flop slave akan didapatkan pula. Jadi setiap proses atau output pada flip-flop master akan diikuti dan dilakukan pula oleh flip-flop slave, atau bisa diartikan ketika clock berlogika 1 maka output flip-flop master akan keluar, dan ketika clock dipindah ke logika 0 maka hasil tersebut bergeser menjadi output flip-flop slave. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.